Pokok tangisannya keluarin biar Windanya lega. Ibu ada di sini ya. Ibu sayang sama Winda. Gak apa-apa. Keluarin segala kesedihannya, keluarin emosinya, keluarin. Tenangin dulu Windanya. Ada tisu. Ada tisu. Winda, Waalaikumsalam. sehat? Alhamdulillah. Oke. Tadi sarapan nggak? Belum. Belum. Kenapa belum sarapan? Nggak sempat. Udah sempet. Terus gimana atuh? Lapar nggak sekarang? Sekarang kan udah jam 8:30. Mau makan dulu nggak? Kenapa? Ini ibu punya makanan mau? Nggak. Beneran? Kuat nggak? Kemarin sarapan nggak? Ya, tadi nggak keburu kenapa? Itu soalnya bangun siang. Kesiangan. Kenapa kesiangan? Nggak ada yang bangun. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama nenek, kakek, sama Cuma ayah. Oh. Ayu Winda teh punya kakak nggak? Punya adik. Punya adiknya berapa? satu. Satu sekolahnya di mana? SMP Bogor. Kalau ayah kerja di mana? Di atas di Katumiri. Oh. Kalau ibu? Nggak tahu. Oh. Udah pisah. Udah pisah. Belum sih, cuman mau doang. Oh. Ibunya sekarang di mana? Di Berkawan. Winda suka ketemu sama mama. Suka ketemunya kapan biasanya? Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu suka nginep di mama gitu. Gimana perasaan Winda sekarang? Nggak enak. Sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Masih trauma yang kemarin. Oh iya, trauma yang kemarin ya. Coba bisa dijelaskan nggak kronologinya seperti apa kejadian kemarin? Gak apa-apa, ceritain aja ke ibu. Ibu pasti jaga rahasia, nggak akan bocor kemana-mana ya. Ini mah cuma Winda sama ibu doang yang tahu. Sama ibu juga gak akan dibilangin ke siapa-siapa, makanya ini ditutup sama ibu biar nggak ada yang denger ya. Gimana, coba ceritain. Pas pertama kali itu kan Gina yang ada gitu. Nah, udah gitu Terus udah gitu terus yang ketiga kalinya Adi sama yang itu kemarin. Ya udah aku udah diam terus. Gina, pertamanya Gina kenapa? Ya Gina usia aku udah aku diam, udah itu mah Gina. Terus yang ketiga kalinya Adi sama Rama aku diam, kirain aku teh Gina pas kuliah Cina itu tadi cina si Adi sama ya teman-temannya sama kayak kamu bisa langsung aku duduk gitu kayak udah hilang moodnya kayak udah aku duduk Nah, perasaan Winda pas itu teh apa yang dirasain sama Winda? langsung kayak harga diri aku tuh hilang. Oh berarti langsung down gitu Windanya. Terus yang dipikirin Winda saat itu apa? Ya Ada neneknya nanti, tapi buahnya masih di Oh ya. Terus yang dipikirin sama Winda apa? aku sih bisa-bisanya mereka berbuat gitu, jadi bisa kepikiran buat gitu ke aku. Setelah itu kan Winda merasa down, merasa harga dirinya hilang gitu. Terus berpikir kenapa sih mereka melakukan itu ke Winda gitu ya. Terus setelah itu yang Winda lakukan? Ya aku pengen ngejar Adri tapi ya lagi aku sih lagi moodnya hilang, jadi nggak mau ngirim apa-apa. Ya udah kita udah duduk sambil nangis. Sambil nangis. Terus perasaan Winda setelah menangis gimana? Ya
masih sakit lagi soalnya pas lagi nangis nggak ada yang bantuin, nggak ada yang apa-apa, pada lihat gitu. Dari situ mungkin sakit hati ya udah, Iya. kesini aja. Oh, lalu Winda kesini datang ke ibu. Oke. Ibu ngerti banget ya perasaan Winda kayak gimana. Pasti Winda sedih banget. Ibu juga bisa ngerasain ya. Yang namanya juga ya diperlakukan tidak baik ya. Jadi pasti sedih banget gitu. Tapi kita juga harus mencoba untuk bisa keluar dari kesedihan itu. Ya. Coba, ibu kan sekarang pegang kertas. Sekarang Winda coret-coret aja kertas ini, keluarin emosinya ya, bisa keluarin unek-uneknya sampai Winda teh gitu, kok keluarin emosinya, kok dicoret-coret aja, segimana coret-coretnya Winda aja Jangan dilihatin. ya. Oh iya, ibu lihat sini ya, toh. Nah, dah. Oke. Ini coretan Winda ya. Apa yang dirasain sama Winda ketika coret-coret ini? Emosi. 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 Emosinya bisa tersalurkan nggak? Segimana? Kalau dari skala 1 sampai 10 dengan cara seperti ini, emosi Winda, ketakutan Winda, kecemasan Winda bisa direduksi menurut Winda berapa skalanya? 5. Masih di angka 5 ya. Oke, berarti kan Winda sekarang ngerasa gimana? Sedih, masih sedih. Terus kan merasa trauma terhadap kejadian kemarin ya. Nah, kemarin ketika kejadiannya Winda sempat berontak gak? Nggak berontak. Alasannya kenapa? Ya itu sih lagi sedih, terus trauma sama deg-degan. Oh, jadi Winda teh kemarin ngerasa freeze gitu ya, gak bisa ngapa-ngapain nih aku teh, yang adanya apa ya, dongkol gitu ya, sedih gitu ya, gitu aja, jadi nggak bisa ngelawan gitu. Ya memang kalau misalnya kita mendapat perlakuan seperti itu, efek yang pertama bisa jadi kita nge-freeze ya, nge-freeze teh kita seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain, padahal itu memang manusia alami ya, itu dari hormon kita teh bekerja, jadi kita teh beneran gini
aku ini kenapa gitu ya, kemarin sempat seperti itu. Nah berarti sekarang kita belajar biar rasa trauma itu bisa sedikitnya direduksi, biar kesedihan Winda bisa sedikit-sedikit hilang gitu ya. Coba kira-kira menurut Winda cara yang harus dilakukan apa sih biar kesedihan trauma Winda itu hilang? Oke. Satu, apa tadi kata Winda? Bermain bersama teman. Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi? Bermain bersama teman. Terus main game bareng. oke. Dialihkan, berarti rasa kesedihannya dialihkan dengan bermain game gitu. Dengan bermain game. Terus nah, kalau misalnya sehari-hari kan kita pembiasaan teh di lapangan itu biasanya ngapain? Baca Quran bisa nggak kita jadi tenang? Iya, baca Quran ya. Iya, bertadarus. Winda suka tadarus di rumah. Biasanya Winda tadarus jam berapa? Jam 3 sore. Udah pulang sekolah. Oke. Baca Quran, sholat ya. Banyak istighfar. Tadi udah bener bermain bersama temen, terus di keluarga juga sering komunikasi ya. Jadi biar Winda teh nggak ngerasa sendirian. Ya, kalau misalnya sendirian terus takutnya nanti kepikiran lagi. Ya, takutnya kepikiran lagi, sedih lagi. Jadi harus banyak kegiatan yang positif. Ya, contoh kegiatan yang positif itu apa aja selain ini? Kegiatan positif. Kalau Winda suka baca buku nggak? Jarang. Komik gitu? Oh suka, ya bisa dialihkan dengan membaca komik, buku, novel ya. Baca buku, novel, terus bisa juga bernyanyi seperti itu, menulis. Suka menulis nggak? Nah, biasanya Winda menulis apa? Buat cara-cara. Oh iya, bisa kan kayak gini ya. Kalau Winda ngerasa ngomong nggak bisa gitu, terus temennya nggak ada kalau di rumah, Winda bisa mereduksinya kecemasan sama emosi Winda lewat tulisan, lewat coret-coret kayak gini, atau enggak bikin sesuatu gitu ya. Jadi teralihkan sama kegiatan yang positif ya, dan banyak bercerita ya, bisa sama ibu ya. Kan Winda kayak kemarin nge-WA ke ibu ya, itu udah bagus. Jadi apa-apa bilang gitu, jadi biar nggak dipendam sendiri ya, biar kecemasan, ketakutannya, traumanya bisa direduksi. Jadi ibu juga bisa bantuin gitu ya. Nah, kedepannya untuk jangka coba ibu ingin tahu seminggu ini apa yang akan Winda lakukan seminggu ini untuk mereduksi kecemasan sama ketakutan Winda. Oh, sok ditulis sama Winda yang akan saya lakukan ya, boleh.
akan saya lakukan apa aja buat mereduksi kecemasan, ketakutan. Ibu nggak, jangan lihat ya. Ibu juga kalau misalnya ada waktu senggang mewarnai juga kan bikin happy ya. Hari Jumat gimana Bu? Hari Jumat tanggal 2 gimana? Dia sehat juga? Sehat? Tapi nggak mau tetap nggak mau sekolah? Membaca buku cerita. Kalau menulis Winda gak tertarik menulis kayak misalnya menulis keseharian Winda. Suka nggak punya buku diary nggak? Oh enggak, oke. Jadi yang akan dilakukan minggu ini ya soal itu tiap hari ya tadarusnya ya. Berarti membaca buku cerita. Oke, di rumah Winda punya buku cerita nggak? Punya. Ada berapa kira-kira? Banyak. Oh, berarti nanti buku ceritanya harus ditambah ya, biar ada bahan bacaan. Bermain bersama teman, ini bermainnya berarti harus yang positif ya, bermainnya jangan sampai ketika kita ketakutan, kecemasan, trauma, bermainnya bersama teman yang membawa pada hal negatif. Itu jangan sampai. Kalau main sama kalau di sini kayak gini suka ngajak ke sawah. Oh, ke sawah ngapain? Cari ikan. Oh, Winda suka cari ikan, bisa? Cari ikannya kayak gimana? Yang kecil-kecil. Oh, pakai apa gini? Gini Ya, aja. saringan. Oh. Terus ikan kecil-kecil bisa dimakan? Oh, terus Sampai bisa. Oh, udah gede di ruangan gitu. berarti di rumah ada ikan. Oh, berapa? Banyak. Terus kasih ikannya gimana? Oh, terus cacingnya dari mana? Ngambil dulu dari tanah. Oh, Winda suka. Ih, hebat. Berarti Winda motoriknya ya bagus, maksudnya sosialisasinya bagus. Selain kegiatannya mancing ikan, ngapain aja? Sama teman-teman. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan sekitar rumah gitu ya. Ih, hebat. Ibu baru loh. Ada siswa ibu yang jago mancing ikan, beneran. Baru Winda doang. Hebat. Udah, kegiatannya beneran positif. Udah Maya melatih otot kan, bawa ikan, terus memelihara ikan, berarti sayang makhluk hidup ya. Berarti terus disiplin juga ya kan, kasih ikan, makan ikan, berarti kan itu sesuatu yang terus dilakukan ya. Misalnya di jam yang sama ya kasih ikannya biar cepet besar ya. Nah, itu juga Winda udah bagus nih, berarti keseharian Winda. Nah, berarti sesuatu kegiatan yang positif Winda udah punya untuk mereduksi trauma itu ya. Kalau di rumah berarti bisa nih mancing ya. Kalau misalnya di sekolah bisa ketemu ibu atau cerita sama teman-teman ya. Kan kemarin ketakutan Winda hari kemarin di angka berapa? Ketakutan Winda enggak, maksudnya kalau 1 berarti Winda sangat takut, sangat sedih. Ini ibu gambarkan ya. Nah, kalau di 10 berarti Winda udah ini ceria. Kalau hari kemarin kira-kira di nomor berapa kesedihan Winda? Berarti sedih banget ya kemarin ya. Iya pasti sampai Winda beneran nge-freeze ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hari ini kira-kira di nomor berapa?
Nah, alhamdulillah berarti udah ada peningkatan dari hari kemarin ya. Tuh, udah meningkatnya juga udah jauh. Nah, berarti sekarang kita mencoba agar kebahagiaan Winda sampai di angka 10. Ya, caranya tadi ini yang tadi udah ditulisin sama Winda. Tadarus biar hati tenang, membaca buku cerita untuk mereduksi kecemasan, ketakutannya, traumanya, ya bermain bersama teman. Tadi terus apa memancing ya, tadi belum ditulis sama Windanya di sini. Memancing itu kegiatan yang positif juga. Berarti ini akan dilakukan oleh Winda selanjutnya ya. Mudah-mudahan nanti kesedihannya bisa hilang ya, dan kebahagiaannya meningkat, bisa berada di level di angka di skala 10 ya. Nah, sekarang ibu tanya perasaan Winda sekarang gimana? Masih agak sedih. Agak sedih, tapi kesedihannya udah berkurang, soalnya sekarang udah di angka 6 ya. Ya pasti kan Winda belum di angka 10 ya. Ini juga udah hebat, Winda bisa mereduksi kesedihannya, kecemasannya, traumanya. Ini udah hebat banget, udah good job. Udah peningkatannya juga pesat. Kalau sekarang lega nggak? Masih trauma. Masih trauma ya nggak apa-apa, tapi udah di angka 6 ya, udah di angka 6 pasti ada masih traumanya, tapi nggak sebesar kemarin ya, tapi tidak sebesar hari kemarin ya, sebesar kemarin. Nah, jadi itu begitu diambil itu sembuh. Tapi udah ada perasaan lega sedikit belum? Ada. Ya, ibu tulis ya. Ada perasaan lega. Nah, selanjutnya berarti kan Winda mau melakukan ini ya. Mudah-mudahan leganya beneran nanti mah beneran lega. Ya, selega-leganya. Tapi sekarang di kelas tadi Winda ini enggak biasa lagi enggak sama teman? Enggak. Biasanya kan Winda ceria ya. Tadi di kelas Winda gimana? Diam. Lebih diam. Nah, berarti Winda juga harus ini banyak cerita sama temennya. Ini udah ditulis ya sama Winda tadi caranya biar Windanya kembali lagi ceria seperti dulu. Ya, berarti Winda fokusnya pada hal-hal yang positif. Ya, coba Winda tuliskan kelebihan Winda apa aja. Kelebihannya, kelebihan Winda. Kan Winda sebelum ini percaya diri ya. Berarti itu salah satu kelebihan Winda. Kelebihan Winda. Ditulis sama Windanya kelebihan. Kayak gini nih, setelah saya bicara dengan ibu, kan jadi paham kan sebenarnya yang terjadi itu. Nah, gini Bu, menang kondisi ini, Kelebihannya apa? benar nggak seperti itu ditulis? Misalnya Winda itu orangnya ceria, mudah bergaul, itu kan kelebihan ya. Percaya diri, terus gampang mengerti pelajaran atau hal apapun gitu. Itu kan kelebihannya. Mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa. Sekarang tulis kelebihan Winda apa? Nah, itu dia maksudnya. Jadi kita kan ini kita organik kan itu 62 tadi ya. Saya 507 sama-sama udah kita juga. Jadi kita kan harus inilah ketika kita mendengarkan cerita anak jangan langsung dikeluar, apalagi langsung sampai ke orang lain, jangan. Kita cerna dulu Kelebihan yang dimiliki oleh Winda. Iya. Iya, Bu. Karena kan gini, ketika kita bilang anak dari salah semakin salah, nanti dia naik ke rumus gitu.
kadang kita teh nggak sadar ya kelebihan yang dimiliki kita ya. Berarti kita teh harus lebih memahami diri, kelebihan kita apa sih gitu. Karena kan dia waktu SD cuma jadi bukan yang kata. Nah, coba ibu baca ya. Oke, kelebihan Winda percaya diri, hebat ya, lebih membaik. Oh, berarti lebih membaik itu seperti Winda selalu berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Hebat. Berarti kalau gitu Winda pasti akan melakukan hal yang baik ya, biar hari esok lebih baik ya. Coba kan tadi Winda di kelas murung, jadi apa ya, jadi gak berbaur sama teman ya. Nah besok yang atau hari ini yang akan dilakukan oleh Winda apa? Lebih aktif lagi. Coba tulis sama Winda yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan oleh Winda. Biar Winda teh di kelas ceria lagi gitu. Apa yang mau dilakukan sama Winda? Misalnya Winda akan lebih akrab dengan teman gitu. Mau cerita ke teman. Kalau dia memang anak yang baik, anak yang pengen maju, apapun yang terjadi dia masih suka dong. Itu harus ada motivasi dari dalam dirinya. Jadi jangan nyalahin bapaknya, nyalahin rumah, enggak. Lebih apa ya, lebih terbuka sama teman ya. Coba ibu baca akan lebih dekat lagi. Oh bercerita iya kan, biar ini ya, biar Windanya tereduksi ya ketakutannya, sama biar lebih akrab lagi sama teman. Oke ya, berarti coba kesimpulannya konseling sama ibu hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya Lebih lega lagi. lebih lega. Terus yang akan dilakukan oleh Winda apa aja tadi? Baca Ya sama ini melakukan hal-hal apa tadi? Yang positif ya di sini biar Windanya nggak lupa. Bukan minta gurunya, Nabilnya suruh sekolah. Ya. Coba sekarang Winda senyum. Nah, materi pertama, materi kedua, ketiga, dan Cantik. Kalau ada apa-apa kayak kemarin bagus langsung bilang ke ibu ya. Jadi ibu bisa memantau perkembangan Winda ya. Nanti kita akan bertemu lagi, konseling lagi ya. Kan masih ada PR nih buat ibu juga. Ibu kan harus bantu Winda biar Winda bisa di angka 10. Nanti pertemuan selanjutnya Winda menyampaikan ke ibu apa aja yang udah dilakukan sama Winda, terus perasaan Winda seperti apa ya. Kan tadi udah di list ya yang akan dilakukan sama Winda nih apa aja. Nah nanti kita bertemu lagi, Winda menyampaikan ini ke ibu. Ya gini Bu, kemarin Winda udah melakukan ini. Nah, setelah melakukan itu, Winda ngerasa gimana? Apakah trauma atau kecemasannya menurun atau enggak gitu ya? Nanti Winda lapor ke ibu, nanti kita konseling lagi. Oke? Siap? Oke. Sekarang perasaannya gimana? Lega. Udah ya?
hari ini sama ibu konselingnya hanya 45 menit ya. Nanti kalau misalnya Winda udah misalnya gini, tidak perlu diundang sama ibu ya. Misalnya Winda udah melakukan ini, terus Winda ingin cerita ke ibu kayak kemarin, langsung aja datang ke sini. Ibu, aku udah nih ngelakuin ini, perasaan aku sekarang gini-gini. Boleh langsung datang ke ibu, oke? Ke ruang BK ya, atau enggak di WA dulu ibunya, ya. Oke. Ibu harap Winda bisa senang lagi, bisa kayak dulu lagi, bisa ceria lagi. Ya, ibu punya sesuatu buat Winda, biar hari Winda makin ceria. Ya coba baca. Coba baca apa itu artinya? Nggak tahu. Oh, gak tahu ya. belum belajar ya. Artinya itu everything. Coba liatin ke situ, everything gonna be okay. Ya, jadi segala sesuatu pasti akan baik-baik saja ya. Allah gak akan ngasih ujian ke kita, gak akan ngasih cobaan ke kita di luar kemampuan kita ya. Berarti kita bisa melewati ini semua ya. Winda bisa ceria lagi seperti dulu, seperti dulu ya. Harus ceria ya. Seneng gak? Gak, maaf ya, ibu cuma ngasih ini, gak apa-apa. Seneng kan? Ya udah, asap sih belum. Ya, kalau ada apa-apa bilang ya. Oke. Winda, ya, ibu mau nanya, Winda suka sedih nggak? Suka ingat mama? Sedih kenapa? Sini. Gak apa-apa sama Windanya, gak apa-apa, keluarin biar lega. Gak apa-apa, tangisannya keluarin biar Windanya lega. Ibu ada di sini ya. Ibu sayang sama Winda. Gak apa-apa. Keluarin segala kesedihannya, keluarin emosinya, keluarin. Tenangin dulu Windanya. Ada tisu. Ada tisu. Dia malu gitu ya. Nah, makanya ibu nanti dia gini, ngambil suruh masuk sekolah. Nanti Udah bisa cerita ke ibu gimana sedihnya Winda karena apa? Nanti ditanya. Nggak bisa siapa-siapa teman-teman kenapa nanya ke aku bukan Ke ibu guru, ke ibu, ke mama. Terus nggak ada. Bukunya besar dan bukan dalam. Udah kalau masak siapa yang masak? Kadang-kadang kalau papa pulangnya gimana? Tiap hari pulang? Berangkatnya pagi, pulangnya berarti jarang ngobrol ya sama papa. Berarti sehari-hari sama nenek, sama kakek. Biasanya Winda suka cerita apa sama nenek sama kakek? kalau di sekolah
katanya ya udah biarin aja, cuma juga ada bahasanya. Itu di kelas yang seimbang gini tuh Ibu paham banget gimana sedihnya Winda. kalau memang ada ya Winda butuh orang, butuh temen yang bisa diajak ngobrol ya sama Winda. Gak apa-apa bawa aja itu aja Bu ya. Jadi nanti kata ibu juga tadi gue nanti oke ya, Allah gak akan ngasih cobaan ke kita di luar kemampuan kita. Berarti Winda hebat ya. Winda harus semangat, harus apa ya, menyemangati diri sendiri. Terus ibu juga pasti bantu Winda ya. Pokoknya Winda harus semangat, jadikan ini sebagai motivasi ya, biar Winda lebih apa ya, lebih berprestasi. dia sakit hanya hari Rabu ya. Kok ibu boleh tanya nggak, itu dari Winda SD bisa Baru-baru Winda SMP gimana awalnya bu boleh tahu nggak? kan awalnya tuh nenek aku tuh suka ngeluh lain aku capek disuruh-suruh, jadi terus tambah ayah aku nyusahin terus, udah aku pergi gitu. Nyusahinnya gimana? Kalau mau makan tuh harus beli-beli dulu, jadi nggak ngomong seadanya. Terus mamanya pergi. Mama perginya ke mana itu teh? Enggak, maksudnya itu teh rumah siapa? Nenek dari mama. Oh, kalau yang di sini nenek dari ayah. Terus Winda jadi ke mama. Winda bilang nggak ke mama kalau Winda sedih. Terus kata mama gimana? Jalan minggu cerita. Tapi ayahnya nggak jemput mama. Enggak. Terus kata ayahnya gimana? Udah biarin aja. Emang ayah merasa salah gitu. Kan harusnya kalau merasa salah disampaikan ya. Iya. Sama ayah belum mungkin ya. Kira-kira seminggu yang lalu ada atau Ada. baru-baru banget berarti ya? Waktu MPLS juga udah pergi. Oh, udah pergi, sempat pulang lagi nggak ke rumah? Oke, ibu ngerti ya perasaan Winda seperti apa, sedihnya Winda itu seperti apa, ibu paham banget ya. Tapi kita nggak boleh berlarut dalam kesedihan ya. Takutnya nanti mempengaruhi ke sekolah Winda ya, ke pelajaran. Setelah kejadian itu apa yang dirasakan? Jadi suka cerita-cerita sakit-sakit Terus mempengaruhi belajar juga nggak? Gimana mempengaruhi? jadi nggak fokus mikirin kapan pulang. Oh, jadi Winda kepikiran mama terus gitu ya, pengen ketemu mama. Mama nggak ajak Winda ke sana ke rumah mama? Mama sekolah aja di sini. Kalau di sana kan ada jauh, juga ada cukup. Kalau coba ibu boleh tanya nggak yang diinginkan oleh Winda apa sekarang? Pulang, nggak usah tinggal di nenek, tinggal di sana aja. Oh, jadi Winda pengen mamah balik lagi gitu ke rumah, jangan di rumah nenek diperlong lagi gitu. Winda udah bilang belum ke mama? Udah nyoba bilang belum gitu? Oh, belum bilang ya, berarti Winda harus gimana kalau pengen mamah ke sini lagi? Dia mau bilang Berarti Winda harus bilang ya, betul tadi kata Winda harus bilang ke mama biar mama tahu perasaan Winda seperti apa ya. Kan ibu tahu ya Winda mah percaya diri orangnya, ceria ya.
gitu. Jadi Winda, iya tadi kata Winda, bilang aja ke mama perasaan Winda seperti apa, Winda pengennya gimana gitu ke mama. Kapan kira-kira Winda mau bilang ke mama? Insya Allah pulang sekolah. Winda mau ke sana atau gimana? WA aja. Oh iya. Tapi tiap hari WA aja sama mama. Terus perasaan Winda ke ayah gimana sekarang? Itu jadi kalau memang nggak ada cerita ke ayah, Reaksi ayah gimana? biasa aja. Kalau Winda yang diinginkan dari ayah seperti apa? Lebih peka lagi. Memang ayahnya kurang peka. Kurang pekanya teh kayak gimana? Terus kayak menjadi imam. Ya, gimana contohnya? Kan kalau cucian baju adek, terus kalau dicuci sama aku, terus kalau ada main tuh disuruh susurin, udah ada di rumah, aku suruh dia pulang. Oh, mungkin ayah pengen mengajarkan mandiri ya. Gak mungkin seorang ayah punya pikiran pengen ngejadiin pembantu anaknya, gak mungkin ya. Kayaknya ayahnya ingin mengajarkan ke Winda mandiri biar Winda bisa ya kayak mencuci baju gitu, kayak mencuci baju, mencuci piring. Ayah pengen Winda bisa, jadi dikerjakan tiap hari rutin biar Windanya bisa gitu ya. Udah ada ini lagi dinilai nanti ke sana lagi. Oke, tadi Winda pengen mama pulang lagi ke rumah, terus ayah pengen lagi peka ke Winda. Coba ibu tanya, yang harus dilakukan agar semua itu terwujud, yang harus dilakukan oleh Windanya sendiri apa? Lebih mandiri. Nah, Windanya lebih mandiri. Ibu tulis ya. Mandiri. Terus tadi kata Winda mau bilang ya, Winda bilang ke mama. Ke ayah gimana, mau bilang nggak? Berarti Winda bilang ke ayah, karena kan Winda hubungannya dekat ya. Karena tadi Winda bilang Winda suka cerita ya ke ayah atau ke mama ya. Mungkin ada hal-hal yang kita juga gak mengerti ya di antara kedua orang tua kita, tapi sebagai anak kita harus tetap jadi anak yang soleha ya. Nanti mudah-mudahan setelah Winda bilang ke ayah dan ke mama, keadaannya berubah ya, bisa seperti dulu lagi ya. Tadi kan kata Winda, belajar Winda jadi menurun ya, gara-gara Winda memikirkan ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan Winda biar belajar Winda tuh kayak dulu lagi? Coba apa yang mau dilakukan Winda? Apa? Lebih ceria, terus oh berarti kalau jangan sedih lagi, berarti harus sama berarti kayak tadi ya, melakukan hal yang positif ya kayak tadi ya, lakukan hal yang positif ya. Contohnya tadi seperti tadi ya, lakukan hal yang positif. Terus berarti kalau misalnya sedih harus bercerita. Tadi kayak tadi kata Winda ya, harus bercerita. Sama
melakukan atau direduksi dengan hal-hal yang positif ya. Tadi kan Winda sampai nangis ya, berarti sedih banget ya. Sekarang kesedihannya gimana? Udah enggak, benar udah enggak sedih? Benar, ada ya. Gak apa-apa, wajar. Nanti kalau ada apa-apa bilang lagi ke ibu. Ya. Nanti kita ketemu lagi kayak kemarin aja Winda datang ke sini. Kan kalau hari ini diundang ya sama ibu. Oke? Nanti mah kalau ada apa langsung ke sini. Ya. Oke, semangat. Oke. Udah semangat belum? Udah? Udah enggak sedih lagi? Udah. Mau ke kelas sekarang atau mau kelas sekarang? Oke. Kita ketemu lagi nanti ya. Oke, semangat.